Keberadaan Pura Teluk Trima yang terletak di wilayah hutan Teluk Trima, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak, Buleleng bukanlah tempat yang asing. Keberadaan pura ini tak lepas dari makam Nyoman Jayaprana dan Nilayan Sari yang kisah romansanya abadi, seperti kisah Romeo dan Juliet di Eropa dan sampai Engtai di negeri Tiongkok. Untuk menjangkau pura ini memang butuh tenaga ekstra sebab pemuda harus berjalan kaki menaiki anak tangga yang jumlahnya ribuan, namun rasa lelah akan hilang jika sudah berada di atas bukit. Sebab menyuguhkan pemandangan hamparan laut di Teluk Trima yang begitu indah, disertai semilir angin yang berhembus antara pohon-pohon tropis. Suasana yang langsung membuat tubuh terasa segar setelah berjalan ratusan meter dari jalan raya. Ada dua areal pura kawasan suci di Pura Teluk Trima ini, yakni kawasan Pura Taman Beji yang posisinya berdekatan dengan makam Nyoman Jayaprana dan kawasan di puncak yang terdapat pelinggih berupa patung Jayaprana dan Layon Sari. Khusus di kawasan Pura Taman Beji terdapat sejumlah pelinggih. Areal ini berjarak sekitar 500 meter dari kawasan Pura Puncak. Ramo yang hendak nangkil harus rela berjalan kaki di tengah hutan Teluk Trima dengan menuruni ratusan anak tangga. Di sepanjang jalan, pemuda akan melihat kawanan kera yang kerap berebut makanan dari sisa-sisa sesajen. Pun suara kicauan beragam jenis burung di hutan akan menemani sepanjang perjalanan wisata spiritual. Dikisahkan ada pasangan suami istri di desa Kalianget memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Namun, karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, 4 orang keluarga tersebut meninggal dan hanya tersisa seorang laki-laki paling bungsu bernama Nyoman Jayaprana. Lantaran menjadi seorang anak yatim piatu, Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi ke istana. Dia sangat rajin sehingga membuat Raja Kalianget sangat mengasihi dan menyayanginya. Singkat cerita, Jayaprana tumbuh besar. Dalam usianya yang sudah belasan tahun, sudah terlihat parasnya yang rupawan dan senyumnya yang manis. Suatu hari Raja menitahkan agar Jayaprana memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Walaupun dia belum ada niat untuk mencari istri karena masih belia, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambahan hatinya seorang gadis jelita bernama Nilayan Sari. Ia adalah putri dari Jero Bendesa dari wilayah Banjar Sekar. Menerima laporan dari Jayaprana, sang raja menulis sepucuk surat kepada Jero Bendesa dan Bendesa tersebut setuju. Hingga akhirnya keduanya sepakat untuk melangsungkan upacara pernikahan. Pada saat menghadap raja, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja. Raja terdiam 1000 bahasa dan terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Setelah acara pernikahan mereka selesai dan kedua sejoli kembali ke rumahnya. Sang raja mengumpulkan semua abdinya meminta pertimbangan untuk memisahkan pasangan tersebut agar Nilayan Sari bisa menjadi istrinya. Dikatakan kalau tidak, maka raja bisa mangkat karena dirundung kesedihan. Maka setelah berbagai saran dan pertimbangan, maka raja mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke wilayah Teluk Trima untuk menyelidiki perahu yang hancur karena perompak. Melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari berbulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak titah raja itu, walaupun sebenarnya tidak disetujui istrinya, karena dia sangat mencintai Jayaprana, apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi sang istri. Akhirnya, istrinya hanya bisa pasrah dan berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas raja tersebut.
Dalam perjalanan dengan rombongan, Jayaprana sering mendapat firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Benar saja, Jayaprana akhirnya dibunuh oleh Patih Sawunggaling di wilayah Teluk Trimo. Nah, di areal inilah diyakini kuburan beliau.